bihuda wa dinil haq liyudhhirahu Oh ala ya, dini Kak. kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari bersama-sama sahabat Kalimah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga kesempatan sehingga hari ini saya bisa bersama Sabila ya untuk membersamai rangkaian acara hari ini. Kita bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, senang sekali hari ini saya Nurma dapat membersamai rangkaian acara hari ini yaitu Sabila ya, Salimah berbagi ilmu dengan tema persaudaraan hingga ke surga. Dan seperti yang kita tahu bahwa acara ini merupakan acara yang rutin ya yang diselenggarakan oleh Salimah Kota Depok, khususnya Departemen Humas Salimah Kota Depok. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih banyak, jazakillah dan selamat datang kepada narasumber kita hari ini, Ibu Eli Farida. Semoga sehat beserta keluarga. Kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk Ketua PD Salimah Kota Depok, Ibu Nur Komariah, yang sudah sigap dan juga sudah luar biasa hadir hari ini. Tadi datangnya juga lebih awal gitu ya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih nih untuk Ibu Siti Rosina sebagai Ketua Departemen Humas Salimah Depok yang sudah memfasilitasi acara hari ini ya. Yang luar biasa, kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada yang kami sayangi sahabat Salimah semua yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Meskipun mungkin banyak aktivitas yang harus diselesaikan gitu ya, tapi memberikan waktu untuk mengikuti rangkaian acara Sabila hari ini ya. Nah, kalau yang sudah terbiasa dengan platform Zoom, mungkin bisa berikan reaction apa kabar nih para sahabat Salimah semuanya. Ya, kalau misalnya di menggunakan laptop, di situ ada titik tiga. Nih, saya akan kasih reaction, saya akan kasih cinta nih untuk semua sahabat Salimah ya. Nah, kita coba lihat nih, ada yang bisa pakai reaction ya? Oh, ada nih ya. Ada Mbak Dini Mufidah, Masya Allah, saya juga diberikan cinta. Berarti sehat ya, Mbak? Nah, ada lagi nggak nih yang kasih reaction nih untuk saya nih? Oke, baik. Berarti semuanya insya Allah hari ini sehat gitu ya dan bisa mengikuti rangkaian acara Salimah hari ini. Dan kabar gembira juga bagi para peserta yang nanti konsisten ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa akan ada apresiasi, akan ada door prize gitu ya dari panitia bagi peserta yang terpilih nanti di akhir acara. Jadi karena kita ini sedang menuntut ilmu, salah satu adabnya adalah bagaimana kita sama-sama bisa saling melihat gitu satu sama lain, kalau tidak sibuk, kalau tidak ada aktivitas lain ataupun ada gangguan sinyal gitu ya karena kita ingin sama-sama mengenal sahabat Salimah semuanya gitu ya. Nah, semoga kegiatan Salimah hari ini lancar untuk mewujudkan visi Salimah nih menjadi ormas perempuan yang kokoh dan dinamis dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Amin amin Allahumma amin ya. Baiklah sahabat Salimah semua, kita akan awali rangkaian acara kita malam hari ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita akan sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya diikuti dengan Mars Salimah. Silakan. Di sana aku berdiri.
Baik, kita akan bersama untuk mendengarkan Marsalimah. Ya, panitia kami sedang mempersiapkan untuk memutar Marsalimah. Dari Marsalimah ini kita akan mengetahui ya bagaimana Siti Salimah ini menjadi sebuah ormas perempuan yang kokoh, dinamis dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Silakan ditampilkan Marsalimah. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan dan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu. Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu. Karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu. Baik, Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mbak Tiwi. Mbak Tiwi akan membacakan Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-45 sampai 50. Ada Mbak Tiwi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin amin. Wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kami ucapkan kepada Mbak Tiwi yang sudah membacakan Al-Quran. Masya Allah ya, mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarnya, Allah berikan kasih sayang dalam hatinya ya. Allah berikan selalu ridho dimanapun dia berada. Amin ya Rabbal Alamin.
Kalau kita membaca Al-Quran, saya teringat dengan surah Al-Anfal ya, ayat kedua, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatlah imannya, hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, maka kita bisa merasakan getaran hati itu ya, getaran hati penuh cinta kepada Allah dan takut ya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik Ibu-ibu dan sahabat Salimah semua masih semangat ya. Masya Allah Ibu Erna sudah pegang pulpen tuh ya mau nyatat materi yang akan disampaikan ya. Masya Allah gila ya Bu ya atas semangatnya ya. Oke, saya punya pantun terlebih dahulu nih untuk sebelum lanjut ke acara berikutnya. Nanti bilang cakep ya Bu ya kalau saya bacain pantun. Ya. Jalan-jalan ke Depok beli rambutan. Cakep. Cakep, Rambutan dibungkus dengan tas tangan. cakep. Agar acara hari ini tepat sasaran, mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan. Selanjutnya dengan hormat saya persilakan kepada Ketua PD Salimah Kota Depok, Ibu Nur Komariah, untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, jazakumullah. Mbak siapa ya tadi ya? Siapa ya? Nurma Ibu. Oh, Nurma. Mbak Nurma, ya alhamdulillah. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wa ba'da dzalik alhamdulillah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipertemukan lewat online ya. Dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka acara Sabilah ya, Salimah berbagi ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semuanya, ibu-ibu solihah ya pada malam hari ini yang udara cukup dingin menambah berkah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho terhadap apa yang kita kerjakan sehingga kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya akan menyapa Bunda Eli Farida selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok. Alhamdulillah sebagai narasumber kita ya dengan tema persaudaraan hingga ke surga. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman ibu-ibu sekalian bisa menyimak paparan dan materi yang akan disampaikan oleh Bunda Eli, dan Bunda Eli sehat selalu ya, selalu membersamai kita. Kemudian kepada Ketua Departemen Humas ya Ibu Rina beserta tim ya, selalu saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, karena acara ini alhamdulillah berjalan dan terus berjalan tiap bulan ya, walaupun lewat online ya, lewat udara, belum kopi darat ya, tapi insya Allah mudah-mudahan acara ini berkah dan sahabat Sabila senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah. Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita tentang persaudaraan ya hingga ke surga. Alhamdulillah, karena memang Salimah gitu ya. Salimah ini adalah salah satu organisasi Islam perempuan ya, dan singkatan juga Salimah itu adalah persaudaraan ya, persaudaraan muslimah ya. Insya Allah kita berharap persaudaraan kita bukan hanya di dunia, bukan hanya sebagai pengikat
hati di dunia, tapi juga nanti sampai pengikat hati di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena memang salah satu tujuan kita adalah mempersaudarakan satu dengan yang lainnya ya. Lewat apapun ya, di salah satunya adalah lewat sabila ini ya, yang membentuk persaudaraan kita ya. Walaupun mungkin kita belum tahu ya, apa namanya, ada yang mungkin dari daerah ya, dari daerah, karena kan memang kalau melalui Zoom atau link seperti ini ya, melalui online, ini bisa lintas daerah ya, lintas kota, lintas provinsi, bahkan lintas negara barangkali ya. Alhamdulillah. Jadi persaudaraan kita bukan hanya ada di Kota Depok ya, ada juga di, pernah saya lihat ada di Yogyakarta gitu ya, kemudian ada di daerah-daerah lain yang mungkin di Jakarta dan sebagainya ya. Nah, ini pertanda bahwa memang Salimah, persaudaraan muslimah ini disukai dan apa namanya, digandrungi ya, disukai oleh banyak orang ya. Insya Allah persaudaraan kita suatu hari nanti barangkali ya ketika kopdar gitu ya, bertemu, oh ini yang dulu apa namanya ikut Sabila ya, oh ada di sini dan sebagainya ya. Jadi persaudaraan sampai ke surga insya Allah. Karena memang kita di dunia ini dihadirkan untuk bersaudara ya, satu sama lain. Kita tidak mengenal apa namanya, kita tidak mengenal ras, suku dan sebagainya ya. Tapi yang kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah uh, bahwa kita adalah bersaudara ya. Apapun yang kita kerjakan, siapapun kita, dari mana asalnya gitu ya, persaudaraan ini sangat kental ya. Kalau mungkin apa namanya, kita tinggal di suatu daerah, pasti kita akan, ini ada orang ini nggak, ada orang Jawa nggak sekampung saya nggak ya, atau mungkin kita di di apa di Indonesia, kalau mungkin kita di luar negeri ada yang se-Indonesia nggak ya, dan sebagainya gitu ya. Tapi yang utama ada yang seiman nggak ya, semuanya itu memberikan kesejukan buat kita ya. Apalagi persaudaraan muslimah ini sudah pada tingkat dari perak, kemudian dari ranting ya, kemudian ke cabang, kemudian ke daerah, kemudian ke wilayah, dan sampai ke pusat, bahkan sudah ada di beberapa negara ya. Ya mudah-mudahan juga tambah meluas lagi dengan adanya Sabila ya, Salimah berbagi ilmu ya. Jazakumullah kehadiran teman-teman Sabila semua yang rutin menyaksikan, mengikuti dan terus membersamai kami ya, Salimah Persaudaraan Muslimah Depok ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan persaudaraannya hingga ke surga ya. Saya tidak ingin berlama-lama. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua, wabil khusus kepada Bunda Eli Parida ya, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis kita ini ya. Baik, saya sudahi dengan pantun ya Mbak Nurma ya. Silakan Ibu. Ya, kalau Mbak Nurma mungkin udah siap dengan pantun. Kalau saya mah harus nyontek ya. Bunga melati harum mewangi, Cakep, bunga mawar merah warnanya. cakep. Sahabat Sabila yang saya sayangi, semoga sehat dan berkah semuanya. Amin. Amin. Ya, terakhir, hujan deras bikin udara dingin. Nah, hujan gerimis menambah syahdu. Masya Allah. Jazakumullah atas hadirnya Bunda Eli di acara Sabila yang selalu ditunggu. Baik, itu yang saya bisa berikan. Kemudian sekali lagi persaudaraan kita bukan saja ada di dunia, tapi juga sampai ke surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ibu Nur Komariah selaku Ketua PD Salimah Kota Depok ya. Masya Allah inspiratif sekali, dan doa-doa baiknya terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan memang kita bisa bersaudara hingga ke surga seperti yang tadi Ibu doakan kita semua.
Amin ya robbal alamin. Baik. Kami mengingatkan kembali untuk para peserta yang baru mengikuti rangkaian acara Sabila hari ini untuk bisa mengecek kolom chat di Zoom sudah dikirimkan link absensi dan kami berharap untuk diisi karena ada beberapa data yang bisa dilengkapi di sana supaya kita bisa semakin dekat ya dan semakin bisa memberikan manfaat banyak gitu ya untuk beberapa acara lainnya. Nah, silakan kami minta untuk mengisi ya link absensi yang sudah disediakan. Baik, sebelum kita mengikuti rangkaian materi ya yang pastinya luar biasa dan penuh semangat ya, ya kita mau foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan untuk panitia untuk bisa berfoto bersama, mengabadikan acara Sabila Salimah Berbagi Ilmu hari ini. Dan kami menginvite atau mengundang ya para peserta untuk bisa mengaktifkan fitur kameranya supaya kita bisa terlihat wajahnya, senyum bahagianya nih untuk mendengarkan Sabila hari ini. Ya, silakan kita ada beberapa slide bisa kita mulai untuk mengabadikan. Senyum ya, berikan senyum terbaik. Kita mulai dari slide satu, satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut ke slide 2. Terima kasih yang sudah menyalakan kamera, Masya Allah. Satu, dua, tiga. Slide 3. Senyum terus ya, Ibu. Sahabat Salimah. Oke, slide terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih sahabat Salimah semua yang sudah menyalakan kamera. Semoga konsisten nih sampai dengan akhir nanti ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada rangkaian acara kita hari ini yang utama, yaitu penyampaian materi nih. Nah, nanti host atau panitia kita akan sama-sama untuk sharing ya, siapa sih yang akan menyampaikan materi kita. Tadi saya sudah sering sounding ya, dan beliau juga sangat dikenal oleh masyarakat di kota Depok. Nanti boleh ditampilkan CV beliau. Nah, kalau bicara soal topik kita hari ini yaitu persaudaraan hingga ke surga, sungguh bersahabat dengan orang-orang yang soleh itu adalah nikmat yang sangat besar ya. Insya Allah sahabat Salimah semua hari ini adalah sahabat kita dan disaksikan para malaikat ya, dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga melihat gitu ya bahwa kita senantiasa ingin bersahabat dalam kebaikan gitu ya. Seperti kata Umar bin Khattab ya bahwa tidaklah seseorang itu diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat gitu ya. Makanya kita memang harus sering bergabung nih dengan Sabila supaya kita dapat sahabat yang baik-baik gitu ya. Oke, nah kita langsung aja panggilkan pemateri kita hari ini ya. Siapa sih pemateri kita hari ini? Baik, mungkin Bunda bisa men-stop share Bun dipilih ini datanya yang dibuka sepertinya ada permasalahan. Oke, saya akan perkenalkan ya. Beliau adalah seorang perempuan yang dilahirkan di Jakarta 16 Mei 1965. Seseorang yang cinta dengan dunia pendidikan ya. Beliau menikah pada tanggal 10 Juli 1988 bersama suami tercinta Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Idris MA. Saat ini beliau sudah dikaruniai 6 orang anak, ada 3 putra dan juga 3 putri, juga sudah ada cucu, barakallah ya, Bunda Eli, 3 orang cucu. Nah, sejak remaja nih, Bunda Eli aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi. Beliau melewati proses pendidikan di IKIP Muhammadiyah jurusan Filsafat Sosiologi Pendidikan, Masya Allah, jurusannya ya Bun ya, pasti rajin baca buku nih ya Bunda Eli ya. Nah, kegiatan Bunda El ini banyak sekali sahabat Salimah. Beliau ketua TPPKK, ketua Forum Kota Depok Sehat, ketua Dekranasda, Bunda PAUD, ya, Bunda Jentre, Bunda Literasi, Bunda Forum Anak, juga membina Forum Keluarga Harmonis, serta Duta Penurunan Stunting nih, dan inisiator The Stunting Menara Kota Depok ya. Masya Allah, banyak sekali manfaat yang beliau berikan ya untuk masyarakat Kota Depok. Barakallah ya Bu, pasti cinta masyarakat banyak nih untuk Bunda Eli. Ya beliau mengatakan bahwa semangat cinta bergandengan
bertangan bersama seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kota Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Ya, langsung saja hari ini dengan segala prestasi yang memang beliau terima juga ya, banyak sekali penerima anugerah Jasa Dharma Pustaloka kategori tokoh masyarakat tahun 2022 dari Perpusnas RI. Beliau juga penerima penghargaan Natural Leader dalam STBM tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menerima penghargaan sebagai Ketua TPP Tangsel yang berkomitmen dalam penurunan stunting ya, dan ini didapatkan di tahun 2022 dari Gubernur Jawa Barat dan lagi ya. Nah, bagi para sahabat Salimah yang mau beliau ya dan karya-karya beliau nanti boleh nih screenshot ya, dan kita menambah sahabat Bunda Eli nih, ada YouTube-nya, terus ada Facebook-nya, dan juga ada Instagram-nya ya. Langsung saja dengan penuh rasa sayang ya dan dengan hormat kami persilahkan kepada Bunda Eli Farida yang akan menyampaikan materi tentang persaudaraan hingga ke surga. Silakan Bunda Eli. Jalan-jalan ke Bima. Cakep. Cakep. Jangan lupa pulangnya bawa oleh-oleh sambal terasi. Cakep. Ada Mbak Nurma, kami haturkan terima kasih. Cakep. Balas nggak nih? Ini memang gurunya pantun nih, Mbak Nurma, gurunya pantun. Berarti gurunya saya. Iya, nanti saya belajar. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu wa syabbaka baina asabi'ihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah habibul kiram. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini menjadi saksi atas berbagai upaya untuk menambah keilmuan, untuk menyemarakkan suasana pendidikan, pembinaan, juga menyimpul tali-tali silaturahim kita. Aku di sini, yang lain di sana, kita dekat karena doa. Bersyukur tentunya. Satu kesempatan saya ingin mengaturkan terima kasih kepada Ibu Ketua Salimah tingkat Kota Depok, yaitu Ibu Nur Komaria dengan seluruh jajarannya dan seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Apa tadi? Sabila, Salimah, apa tadi ya? Berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Ya. Bagi Oke. Satu hal ketika kita bicara masalah ukhuwah, bicara masalah persaudaraan, persahabatan, tentunya nggak simsalabim. Ini adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mengharapkan selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan ini. Seringkali kita mencoba menghayati dan meresapi ya. Bait-bait tadi adalah bagian penting yang sesungguhnya kita tidak akan mungkin berdiri sendiri tanpa ada seorang sahabat
seorang teman, bahkan tidak sekedar itu. Terjalin sebuah persaudaraan. Ikatan ini begitu kuat dan mendalam hingga kita disebut sebagai bersaudara. Nah, ini apa yang tentunya menjadi harapan kita. Semoga kajian, taklim, nuntut ilmu malam ini adalah menjadi buat saya ya introspeksi diri, dan saya juga menginginkan peningkatkan kualitas diri dengan apa yang bisa ya saya lakukan dalam rangka menerapkan nilai-nilai kebaikan seiring dengan apa yang Allah perintahkan. Untuk itu, persaudaraan di dunia hingga ke surga adalah impian kita semua. Boleh disiapkan slideshow-nya? Sebagaimana kita ketahui bahwa apa yang tadi saya jelaskan oh ya, saya juga mau pantun juga tadi ya. Beli emping di Tangerang, cakep. 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 Dikirim buat mertua di Masya Allah. Tangerang, kampung rambutan. Sahabat-sahabat Salimah yang saya sayangi, pasang kuping biar terang. Bunda Eli mau kasih penguatan. Cakep, Masya Allah. Ya. Insya Allah. Oke, biar nggak ngantuk ya. Jadi, persaudaraan di dunia hingga surga. Impian, harapan, dan cita-cita kita seiring dengan surah. Boleh dilanjut ya. Apa yang menjadi bukti dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Indahnya kalimat ini bahwa sesungguhnya kita sesama mukmin adalah bersaudara. Dan kita kadangkala terjadi sesuatu hal yang miskomunikasi, konflik-konflik internal, dan yang lain. Itu suatu hal yang biasa. Maka dalam rangka mewujudkan, mendirikan, menghadirkan persaudaraan dalam Islam, wa aslihu baina akhwaikum. Upaya-upaya yang dilakukan juga harus terus untuk mendamaikan jika terjadi hal demikian, karena bertakwalah kepada Allah, semoga Allah senantiasa merahmatimu dan merahmati kita. Jadi kita mencoba untuk menghayati apa sih makna persaudaraan itu. Kita mencoba melihat sisi lain, persaudaraan itu adalah sebuah anugerah yang mahal. Bayangkan kalau kita kemudian nggak punya saudara, nggak punya teman, nggak punya sahabat. Kita menyendiri, dan akhirnya kehidupan kita pun juga merasa sepi. Allah berikan sahabat, karunia termahal yang harus tetap kita jaga. Maka nikmat setelah iman, Islam dikatakan ya oleh Rasulullah SAW adalah nikmat hadirnya saudara. Kau Umar bin Khattab mengatakan, jika kamu menemukan sahabat yang baik, pegang kuat-kuat gitu ya. Jangan dilepaskan. Kenapa? Karena teman yang baik akan membawamu ke dalam surga. Betapa tidak galaknya, cerewetnya, demi kebaikan. Ketimbang teman kita yang pokoknya kita salah, kita melakukan kehilapan, udah biarin aja. Enggak seperti itu. Jadi kita akan tahu siapa sesungguhnya sahabat sejati. Inilah satu kerangka persaudaraan itu adalah sebuah anugerah, hadiah yang mahal yang harus kita jaga. Untuk itu, bagaimana penerapan apa yang Rasulullah katakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ia pun ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu.
Jadi jangan mengusik, jangan menyakiti, apalagi melukai. Iman, nyaman, dan aman. Ini yang memang harus kita jaga. Untuk itu, suasana hati, pikiran kita dalam menjaga ukhuwah ini pun juga harus benar-benar kita jaga. Ya. Dari sisi keimanan, dari sisi suasana batin, dan lingkungan kita. Yuk, kita buat dia senang bersama kita. Lanjut. Untuk itu, kita pun juga berusaha. Apa yang selama ini sudah kita lakukan, boleh geser. Ya. Mencoba untuk menerapkan atau mempelajari dari apa yang Allah gambarkan kepada kita. Alam taro kaifa daraballahu matan kalimatan thayyibatin kasajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbih. Wa yadribullahu al-amthalu lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa matalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin istussat min fawqil ard malaha min qarar. Maka ketika kita mencoba untuk bersahabat bersama teman-teman, ini karena memang anugerah keimanan, seiring dengan itu pula kita juga harus menjaganya dengan baik. Maka analogi dari Allah ini laksana sebuah pohon, ya. Diri kita untuk bisa mempertahankan keimanan tadi, apa yang harus kita jaga, ya. Iman ini adalah bangunan ini adalah iman, adalah akidah, keimanan yang harus kita jaga, harus kita rawat. Makanya kalau ibarat pohon, kita pupuk, kita siram, kita jauhkan dari berbagai hama perusaknya, maka tumbuhlah Islam sebagai bentuk kepasrahan, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah, lewat berbagai aktivitas yang kita lakukan hingga membuahkan apa yang disebut dengan ihsan, ya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Allah menjanjikan apa yang kita tanam, apa yang kita rawat akan berbuah, ya. Bayangkan orang-orang yang melihat itu menyaksikan indahnya, ya. Dia berbunga, berbuah, dan ranum sekali dinikmati oleh banyak orang. Itulah yang disebut ihsan, kebaikan bagi orang, bagi kita dan orang di sekitarnya. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Kemudian dengan ini, next, lanjut lagi, ya, bahwa ini karunia Allah yang harus kita nikmati ini, kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena bahwa sesungguhnya persaudaraan dalam Islam ini juga tidak lepas dari nilai keimanan. Apa sih iman, gitu ya? Iman adalah sesuatu hal yang kita benarkan dalam hati kita. Yakin dengan Allah, dengan Rasul, dengan kitabnya, dengan para malaikatnya, dengan semua seperangkat rukun-rukun iman ini yang harus diyakini, ya. Kalau orang ateis yang nggak paham dengan keyakinan, bodoh amat, nggak tahu surga, nggak paham dengan neraka. Nah, kita sangat meyakini ini, ya. Yang selama ini kita yakini juga dengan persaksian yang terus kita ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah ungkapan pertama kali kita menjadi Islam. Tapi selebihnya kita semuanya meyakini dengan berbagai hal, dengan ungkapan yang senantiasa dalam rangka menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mengamalkan apa yang kita yakini dalam perbuatan kita sehari-hari, dari mulai niat sampai kemudian berbagai aktivitas yang lain. Nah, untuk itu lanjut, hakikat persaudaraan adalah ketika kita melihatnya dari sudut-sudut yang begitu kita rasakan. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Karunia yang begitu mahal ini adalah bagian dari upaya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Memegang teguh
pada semua tali agama Allah agar kita semakin kuat, semakin kokoh. Jadi saya katakan, Rasulullah mengatakan wasyabbaka baina asabihi, mukmin dengan mukmin yang lain saling mengokohkan, saling menolong satu sama lainnya, ibarat kuatnya jalinan jari jemari ini bersatu untuk kebaikan. Sini pula kita mencoba, apakah kita sudah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Apakah kita sudah menjadikan, mari kita perkokoh, perkuat kesatuan atas nama Islam, atas nama iman, atas nama persaudaraan yang benar-benar memberikan nilai manfaat. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah, atas nikmat Allah kita semuanya menjadi satu, hati kita menjadi terbalut, dan indahnya nikmatnya bersaudara. Karena menjadilah kita bersaudara karena nikmat Allah, dan jika tidak ada persaudaraan ini, boleh jadi kita berada di tepi jurang api neraka yang tidak pernah ada tawasau bil haq, yang tidak ada tawasau bil bisober, yang tak ada tawasau bil marhamah. Inilah yang kemudian menyelamatkan kita. Agar kita pun, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu, agar kita senantiasa mendapatkan la'allakum tahtadun, mendapatkan petunjuk. Indahnya kalimat-kalimat Allah, karena menjadikan persaudaraan dalam Islam ini laksana tasbih. Pernahkah kita membayangkan untayan tasbih, apalagi kalau tasbihnya terbuat dari mutiara asli, ya, yang mahal sekali. 1 mutiara, 2, 3, 4, semuanya terjalin. Ya. Dalam ikatan tasbih inilah yang kemudian menjadi satu kekuatan. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman yang akrab kelak pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Inilah satu hal yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, karena memaknai sebuah persahabatan adalah simbol-simbol kekuatan yang tidak pernah terputus dan satu sama lainnya membuat keindahan yang luar biasa, dan belum lagi bermanfaat untuk kita. Yang ketiga, bahwa persaudaraan dalam Islam juga merupakan petunjuk robani. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Apakah yang mempersatukan kita itu siapa? Kadang-kadang saya juga heran gitu. Kok bisa ya? Padahal baru ketemu beberapa kali, tapi kita kok bisa bareng gitu. Satu pikir, satu rasa, satu perjuangan. Siapa kemudian yang mempertemukan? Siapa yang kemudian yang menyatukan? Siapa yang mengikat ini? Allah. Nah, apa yang Allah katakan dalam surah Al-Anfal? Yang menyatukan ini bukan siapa-siapa, ya. Karena iman itu tadi, ya. Walaupun kamu suatu saat itu tadi, ayo jadi sahabat aku dengan berbagai hal. Yang sahabat sejati tentunya karena iman. Nah ini, ya, dibeli dengan apapun akan bisa karena memang Allah. Makanya nggak bisa dipaksa. Ya, ini adalah anugerah, pemberian, rizki dari Allah yang harus kita jaga. Ya, pesan sahabat tadi, pegang kuat kalau punya sahabat yang baik. Dan yang kemudian juga bahwa persaudaraan dalam Islam adalah cermin kekuatan dari sebuah iman. Karena dari inamal mu'minuna ikhwah, ya, dari sama kita adalah bersaudara, kita yang berusaha mendamaikan jika ada perselisihan, ya, dan simbol-simbol ketakwaan, semuanya adalah bagian kasih sayang Allah. Jadi kalau kemudian orang bersahabat dengan iman, inilah menjadi cermin buat yang lain. Betapa indahnya para sahabat
Rasulullah, Ansor dengan Muhajirin bersatu. Masya Allah gitu ya. Mereka bersatu padu, disatukan oleh keimanan. Bayangkan ketika kemudian mereka berkumpul, bersatu, sahabat menyambutnya dengan baik. Ahlan ya untuk para Muhajirin. Ansor ini dengan gegap gempita mereka memberikan ruang. Bahkan salah seorang sahabat mengatakan, selamat datang di Madinatul Munawwarah. Aku memiliki sekian banyak harta yang aku punya. Kamu boleh ambil. Bahkan di antara istri-istriku juga boleh kamu pilih. Sedemikian rupa. Tapi sebagai seorang yang beriman, sahabat yang ditawarkan juga ifah, ya, tidak matre. Bahkan mengatakan, terima kasih, barakallah sahabatku, atas kasih sayang dan perhatianmu. Aku cuma mau minta kemana tempat, ke pasar, hingga aku bisa memulai melakukan satu usaha atau niaga. Nah, ini adalah satu simbol-simbol yang cerminan kekuatan iman, karena persaudaraan yang sesungguhnya memang dijaga dengan baik untuk benar-benar seiring sejalan ya dalam kebaikan. Lanjut yang berikutnya, ketika kita juga melihat prinsip-prinsip persaudaraan itu apa sih yang harus kita pegang gitu ya. Nah, disinilah kita pun juga mencoba melihat dari dekat. Nggak ada yang sempurna di antara kita semua ya. Pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Untuk itu, mari kita lihat dari sisi kelebihan-kelebihan yang dimiliki ya, untuk kita terima itu menjadi sesuatu hal yang kita syukuri. Tapi pada saat yang lain ada ya kemudian kekurangan-kekurangan yang kita mencoba untuk saling melengkapi ya. Dan disinilah kita juga mencoba untuk melihat bahwa teman kita tidak selalu sama dengan kita. Untuk itu hargai perbedaan ya. Setiap manusia unik, apalagi kita dari latar belakang, budaya, sifat, karakter, dan yang lain-lainnya. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Kita sadar di hadapan Allah paling takwa. Itulah yang tertinggi. Dan kemudian berusaha untuk selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Nah, jadi kita akan bisa menyeleksi teman-teman kita yang sejati, yaitu dia yang akan terus bersama kita, terutama pada saat kita sedang berduka, saat kita sedang menderita. Tapi ada banyak hal tentunya, kita juga berharap persahabatan akan semakin indah ketika lengkap ya, suka dan duka ini terus berjalan bersama-sama. Yang kemudian saling membimbing dalam kebaikan. Yang tadi tawasau bil haq. Kita pun saling mengingatkan ketika kita jatuh ya, dibangkitkan kembali semangatnya. Saat kita sedih ya, kemudian kita dihibur dengan baik, dan ketika kita melakukan kesalahan juga siap untuk membimbing agar kita bisa berjalan kembali di jalan kebaikan. Akhir yang kelima, saling mendoakan. Bahkan Rasulullah mengatakan sebaik-baik doa adalah sesuatu hal yang tidak diminta. Bidzahiril ghaib, afdhalud doa, bidzahiril ghaib, doa yang senantiasa kita panjatkan. Dari sekarang, ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabat Salimah semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan barokah hidupnya, selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Itulah keutamaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita benar-benar berkah hidup kita ya. Orang yang mendoakan kemudian mendapatkan pahala dan tanpa dikurangi sedikit pun dengan apa yang telah dia ungkapkan ya. Lanjut, apa yang kemudian harus kita perhatikan di sini gitu ya. Salah satu prinsip tadi ya, bahwa apa yang kita lakukan di sini berdoa tadi ya,
bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang beriman selalu saling mendoakan di antara mereka. Orang-orang Ansar dan Muhajirin ini, mereka berdoa kerap kali, sering kali, ampunilah saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Al-Hasr ayat 10 yang mengajarkan kepada kita juga mohon berdoa kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita, dan mohon jangan sampai hanya karena gihil ya, ini yang menjadi penyumbat, perusak dari persahabatan di antara kita ya. Lanjut. Untuk itu kita pun juga diajarkan selalu berbaik sangka ya. Nah, ini makna dari sebuah persaudaraan, persahabatan yang minim adalah kita berusaha untuk menjauhkan dari sangka buruk, salamatus sadar, yang membuat kita aman dan nyaman. Kenapa demikian? Karena ketika kita mencoba lapang gitu ya, melihat berbagai hal, kita akan lebih ringan dalam hidup gitu. Jadi tidak langsung menjudge, mengklaim, menuduh dan yang lainnya gitu. Selalu berbaik sangka dan dengan perbanyak kata oh mungkin, maklumlah dan seterusnya ya. Jadi apa yang dikatakan di sini, wahai orang beriman, jauhilah kita dari sangka-sangka buruk ya. Kemudian mencari keburukan orang lain, dan janganlah kita juga menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumuh ya. Sampai kemudian Allah mengatakan, supaya aku beritahukan seseorang yang mau memakan daging saudaranya sendiri ya, yang sudah mati, ya, enggak lah, pasti kalian jijik ya. Jangankan daging busuk ya, daging mentah aja belum tentu kita suka. Nah, di sini satu nasihat kembali yang diingatkan oleh Allah terhadap kita ya. Lanjut, mudah-mudahan Allah menjadikan kita keterikatan dalam iman dan Islam ini, menambahkan kita kebaikan-kebaikan yang semakin berkah. Karena perumpamaan mukmin bersaudara itu saling mencintai, menyayangi dengan lemah lembut ya. Ini pesan-pesan Rasulullah. Dan di dalam sebuah hadis mengatakan, di antara 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah di hari akhirat kelak, mereka yang saling mencintai dan menyayangi karena Allah. Nah, ini ungkapan-ungkapan ini memang kadang-kadang tidak mentradisi ya, tapi sesungguhnya kita harus mulai bahwa ketika I love you with Allah gitu ya, hibbuki fillah gitu. Memang mungkin kadang-kadang kita nggak terbiasa, tapi nggak ada salahnya kalau kemudian kita, ini adalah menjadi bagian bait doa yang terus kita ungkapkan agar Allah pun menambahkan kasih sayang kepada kita semua. Kemudian di antara mereka ya, ini pun juga digambarkan di antara mereka ya, sesama mukmin itu laksana satu tubuh. Kalau satu ya, kita kebayangin kaki kita kesandung gitu ya, jempol kita yang kena sakit itu sampai meriang ke seluruh tubuh. Nah itu yang kadang-kadang kita pun juga berempatilah kepada teman kita, ya Allah gitu. Jadi kadang-kadang kan suka sesama teman kita guyonnya gitu kan, syukurin gitu kan, padahal betapa dia lagi sakit gitu. Nah ini yang kita juga rasa empati ini seringkali muncul sedemikian rupa gitu kan. Maka tubuh rasa demam karena memang kita saling mencintai gitu. Nah, kemudian engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai ya. Hadis riwayat Anas bin Malik. Suatu hari ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril, kemudian di sana ada dikisahkan tentang seorang
yang masuk surga lebih dahulu, ya. Bisa jadi itu tadi karena dia as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun as-sabiqun sebagaimana yang digambarkan Allah dalam surah Waqiah, orang yang senantiasa mempercepat kebaikan termasuk ibadah kepada Allah. Pokoknya gercep bersegera gitu kan. Hingga masuk surga juga duluan. Ketika kemudian masuk surga ya, seperti teman-teman Salimah di sini yang masuk Bu Nur Komariah duluan. Gitu. Kok di sana kok gak ada Bunda Eli? Apa yang kemudian diucapkan oleh Ustazah Nur Komariah? Ya Allah, aku pengen masuk surga bersama Bunda Eli dan semua teman-teman yang ada di Salimah, Kota Depok ini. Ya, yang ternyata sahabat yang baik, yang soleh juga bisa menjadi syafaat buat yang lain. Akhirnya kata Allah, ayo semua rombongan masuk ke dalam surga. Masya Allah, indahnya persahabatan dan persaudaraan. Jadi kita detik-detik persahabatan yang dilakukan oleh sahabat ya zaman Rasulullah pada kita pun juga satu hal yang mungkin bisa kita lakukan, kita terapkan manakala kita juga memaknai betapa sakralnya, sucinya sebuah persahabatan yang akan membawa kita pada surga. Orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu mayartaddakum an dinihi fasawfa yu'tillah ibuhum billah ya. Jadi di antara orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang murtad ya, suatu saat kelak nanti Allah akan hadirkan orang-orang yang benar-benar mencintai karena Allah ya. Begitupun juga Allah mencintai mereka. Mereka di antara juga yang lemah lembut terhadap orang mukmin dan keras terhadap orang-orang kafir ya. Al-Maidah 54. Kemudian lanjut di sini sepenggal kisah yang tentunya bisa kita ambil Sa'ad bin Abi Rabi ya, ketika di Madinah berhijrah dia dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Kedua-duanya sama-sama pengusaha yang tadi saya ceritakan itu tadi ya. Keberkahan yang berlimpah. Kemudian ada kisah sepenggal cerita pada suatu peperangan sahabat itu kemudian terluka. Ada seorang ketika kemudian terluka kehabisan darah. Aus, aku butuh air gitu. Maka sahabat yang mau nolong ini bergegas lari mau menolong sahabat yang perlu air tadi. Begitu dia mau meneguk ya, ini ithar nih ya, mementingkan orang lain itu adalah persaudaraan yang paling klimaks ya. Tiba-tiba terdengar lagi, haus, aku juga butuh air. Kata sahabat yang butuh air tadi karena memang terluka, udah serahin aja ke situ yang berikutnya. Maka yang sahabat yang bawa minum ini bergegas lagi yang kedua. Kejadian yang sama ketika dia mau memberikan minum kepada yang kedua, ada lagi suara yang ketiga. Dan ternyata yang ketiga tidak sempat terkejar ya. Semuanya dalam keadaan syahid. Demikian juga dalam sebuah peperangan hal yang menakjubkan ketika seorang sahabat pernah menunjukkan rasa sayang perhatiannya ketika seorang di antara pasukan ini air minumnya terjatuh ke dalam sumur ketika mereka sedang duduk di antara lingkaran sumur itu. Pada saat yang sama itu musuh-musuh sedang meneropong itu sekumpulan orang-orang beriman gitu ya, sekelompok pasukan beriman. Mereka kemudian mencermati, melihat, menakjubkan sekali. Untuk satu urusan kecil ya begitu dahsyat. Kenapa? Ketika kemudian minumannya jatuh, semuanya berbondong-bondong atau semuanya gerak cepat terjun ke dalam sumur untuk mengambil air minum tersebut. Apa kata musuh itu tadi yang melihat?
urusan air minum aja begitu sayangnya, apalagi terhadap sesama mereka gitu. Jadi saya ingat kisah perjalanan seorang almarhumah Ustadzah Yoyo Yusroh, menghilangkan jejak-jejak sejarah yang sangat luar biasa ketika beliau sedang menjadi anggota Dewan DPRD di zaman beliau masih hidup. Allah yarham. Pada saat itu perjalanan ke luar negeri bersama rombongan dari anggota Dewan yang lain. Ternyata ketika dalam perjalanan itu beliau bercerita ya di depan kami semua yang pada saat itu mendengarkan, ada seorang anggota Dewan, kan zamannya dulu ya belum pakai jilbab, masih pada pakai sanggul. Jadi kalau mau pakai sanggul itu kan rambutnya dikusut-kusutin ya, terus dibikin sasak, jadilah kemudian disanggul. Nah, ketika dalam perjalanan dari mulai Indonesia sampai ke Belanda, itu untuk berusaha mempertahankan sanggulnya, maka seorang ibu ini rela dia tidur tengkurap karena biar jangan rusak sanggulnya. Akibatnya apa? Sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama pusing, berat sekali kepalanya. Sekamar dengan Ustadzah almarhumah. Kata Ustadzah Yoyo, Bunda, boleh aku bantu? Iya, kenapa nak? Sini, kalau barangkali yang bikin pening itu karena memang nggak bisa tidur seperti normal gitu kan. Untuk seminggu tidur tengkurap kayak apa? Maka Ustaz Yoyo pada saat itu membawa minyak minyak baby oil, diurailah rambut itu satu persatu dengan penuh kasih sayang. Selesai. Dan begitu semua rambutnya terlepas, sanggulnya itu tadi, sang bunda tadi bisa tertidur pulas. Apa yang dikatakan? Yoyo, luar biasa. Kamu baru mengenal saya di sini. Tapi baiknya kamu. Apa Ustazah yang mengatakan? Islam mengajarkan inilah sebuah persaudaraan. Dan sangat terkesan sekali sang ibu tadi. Nah, kita juga banyak tentunya perhatian-perhatian yang kadang kita berikan kepada sesama untuk sebuah persaudaraan. Dan kita akan menjadi cerminan dalam sebuah kebaikan-kebaikan dalam rangka menghidupkan suasana kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah. Insya Allah, jadilah kita mencoba untuk buah manis lanjut, buah manis dari sebuah persaudaraan karena iman, yaitu mendapatkan tempat di surga dan nanti di sekitar Arasy yang dikatakan nur ala nur ya, ada cahaya di atas cahaya yang digambarkan oleh Allah adalah sekumpulan orang ya, wajah mereka bukan nabi, bukan syuhada ya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang sangat mencintai karena Allah. Jadi ini tadi, mencintai Allah dan Rasulnya, dicinta dari yang lain. Jika mencintai karena Allah, karena benci karena Allah, yang lebih disukai api neraka, juga harus berbuat menyukai api neraka menyala daripada harus berbuat syirik kepada Allah. Dan mendapat perlindungan di hari kiamat. Juga 7 golongan manusia dari Allah, orang-orang yang tadi digambarkan demikian. Lanjut, untuk itulah semoga kita semuanya ya pada malam hari ini yuk butir-butir ayat pesan-pesan tadi, carilah teman sebanyak-banyak dan tak ada musuh satupun sebaiknya gitu ya, agar kita bisa mendapatkan doa yang banyak,
dari sahabat-sahabat yang kita cintai. Ya. Lanjut geser lagi. Ya, itu yang digambarkan kelak ya, bahwa kita akan bertetangga, akan bersaling menyapa ya. Sebagaimana sekarang pun kita sudah merasakan demikian. Ya. Persaudaraan dunia hingga ke surga karena adanya iman, dan kita mencoba untuk menghidupkan apa yang disebut dengan salamatus sadar. Lanjut, kemudian juga dengan itar yang tadi mencoba untuk mendahulukan kepentingan diri ya dengan orang lain daripada diri, dan perbanyak doa. Apa yang kita ucapkan dalam sebuah doa? Lanjut, terakhir ya. Oke, terakhir satu lagi kita coba diajarkan doa Rabbiyah, doa persatuan ya. Setelah kita membaca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya dan seterusnya, bahwa itu adalah di atas kekuasaan Allah, dan mari kita simpul ikat ya batin-batin kita, hati-hati kita terrajut oleh ikatan-ikatan yang ada dalam keimanan. Dan kita diminta untuk membayangkan satu persatu wajah sahabat-sahabat kita yang ada biasa dekat dengan kita ya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini ya, qad samat ala ta'atik, bertemu, berhimpun, bersatu lantaran ketaatan. Wa tawahadat ala da'watik, tersimpul bersatu karena ingin mendekatkan denganmu yang selalu menyeru dalam kebaikan. Wa ta'ahadat ala nusrati syariat, saling berjanji untuk menolong syariah, ketinggian nilai-nilai Islam. Fawatikillahumma rabbitaka, maka perkuatlah ikatan-ikatan kami. Wa adim muddaha, perkokoh lagi ikatan cinta kami. Wahdiha subulaha, dan terangilah cahaya jalan-jalan kami. Wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu, dengan sinar yang tak pernah pudar. Washrah syuduraha bifaidil imani, lapangkan dada-dada kami dari hal-hal yang sering menyempitkan, apalagi kemudian dengki, iri dan yang lainnya ya, membuat kita lega dengan keimanan padamu dan keindahan bertakwa. Jadikan kami hidup sehidup-hidupnya dengan mengenalmu, menjalani semua apa yang Engkau perintahkan. Dan saatnya nanti wa amitna ala syahadati fi sabilik, wafatkan kita dalam keadaan syahid di jalan. Sesungguhnya Kaulah Maha Pelindung dan Maha Penolong. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah malam ini kita sama-sama berdoa. Semoga kita sahabat di dunia juga sahabat hingga surga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Eli Farida atas materinya. Sebelum nanti di akhir kami minta kesimpulan terakhir, kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Bunda Eli, masih ada waktu sekitar 5 menit. Boleh, Ibu? Boleh. Iya, sebenarnya ada sekitar 6-7 pertanyaan, tapi kita akan pilih karena beberapa pertanyaan sudah terjawab dari materinya Bunda Eli ya. Kita diajarkan bagaimana untuk membangun persaudaraan hingga ke surga, terus ada prinsip-prinsipnya juga tadi ya, yang sebenarnya sudah menjawab pertanyaan dari Bunda-Bunda tentang konsep pertemanan dalam Islam dan bagaimana cara memilih teman yang sejati ya. Nah, ini saya akan bacakan pertanyaan dari
sahabat Salimah, Ibu Yuwanita dari Yogyakarta nih, Bunda Eli. Masya Allah. Pertanyaannya adalah sejauh mana batasan privasi dalam pertemanan agar tidak melewati batas kenyamanan, karena keakraban terkadang melewati batas privasi yang membuat tidak nyaman. Apalagi untuk orang yang berwatak introvert ya. Introvert ini berarti tertutup ya. Batas privasi itu kan butuh dijaga katanya. Bagaimana nih cara menjadi sosok yang introvert yang bisa nyaman juga dalam berteman dengan komunitas secara wajar dan berimbang gitu. Masya Allah nih ya, Bu Yuanita sudah memahami teman di sekelilingnya nih sepertinya ya, dan ingin berteman dengan nyaman dan baik. Hubungannya dengan privasi juga nih, Ya, Bunda. Bunda ini Masya Allah. silakan. Ya. Ya, Masya Allah. Mbak Yunita dari Jogja, ya. Salam kenal dan salam persaudaraan. Ya, sebuah tutur eh, itu kayaknya hadis ya, kalau nggak salah. Bersahabatlah dengan sederhana, karena kita tidak tahu satu saat dia akan menjadi musuh. Begitupun juga apa eh, janganlah membenci musuh-musuh kita, boleh jadi suatu saat dia akan menjadi sahabat kita. Maksudnya apa itu tadi? Ya, pada batas kewajaran ya. Apalagi yang tadi dikatakan yang extrovert atau introvert ya. Ini pun juga memang kita harus benar-benar menjaga ya. Eh, ada kalanya kita merasa yakin karena memang udah sohib banget ya, deket banget, semua kita ceritakan. Tapi ternyata di belakang hari kita baru menyesal, duh dia nggak setia seperti yang aku bayangkan. Ya banyaklah kisah-kisah perjalanan yang mohon maaf dalam persahabatan ya, ini di kalangan bukan di inilah ya, di kalangan selebritis yang istilahnya merebut istri dari seorang sahabatnya gitu. Ya nggak akan pernah mengira gitu. Ya maksudnya bisa aja terjadi hal yang seperti itu. Nah maka kita pun juga mencoba untuk sebaik-baik kita sederhana dalam eh, tadi, apalagi hal-hal privasi, nggak perlu diceritakan banyak hal kecuali pada orang-orang yang kita percaya gitu. Tapi itu pun nggak jadi jaminan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita lebih paham lah apa yang harus kita lakukan, sederhana apa yang kita uh, jaga agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Baik, Bunda Eli, luar biasa. Berarti kalau kita melanggar privasi itu bisa jadi ngerusak persahabatan yang udah ada nggak sih, Bunda? Ya semoga itu tadi temannya sejati lah, nggak usah Ya, apa amin namanya, ya. ya, Jadi jangan dijaga. jangan yang iya itu insya Baik, saling menghargai privasi masing-masing ya, Bunda Eli ya. ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari eh siapa ini ya namanya ya? Kita coba lihat di kolom chat. Isi pertanyaannya begini, bagaimana menyikapi teman yang cenderung negatif vibes? Jadi selalu apa ya, memberikan atmosfer negatif gitu. Semua hal dikeluhkan seperti nggak ada yang bagus, pokoknya sekitarnya itu nggak bagus, salah aja mungkin ya. Maunya sih ngejauh, tapi kadang kasihan katanya gitu kalau misalnya ngejauh gitu. Ya, Gimana nih Bunda Eli? ya. Iya. Sebaik-baik kita adalah bisa menjadi cahaya buat yang lain gitu ya. Tapi Mm-mm. ada kalanya kita juga nggak mampu ya untuk bisa menyinari sahabat yang tadi. Maka berapa banyak akhirnya energi yang terkuras, bahkan juga menjadi apa ya, kita juga terpengaruh gitu. Nggak ada kecuali setiap hari itu keluhan, jengkel dan yang lain-lain. Pada saat yang lain kita juga membutuhkan spirit yang positif gitu kan. Maka di sini kita boleh memilih gitu. Kalau kemudian ini justru jadi saya pernah tuh apa namanya di medsos ya nyerang terus. Akhirnya saya pikir buat apa ya setiap hari mengganggu saya gitu kan. Sementara saya sedang mengejar banyak hal kebaikan. Ya udah akhirnya bismillah saya blok. Nah, pada saat yang lain carilah teman-teman yang memang harus memberikan satu dukungan buat kita demi kebaikan agar kita juga kembali bersinar karena Rasulullah mengingatkan bertemanlah
dengan pedagang minyak wangi yang memberikan Betul. harum gitu kepada kita, yang kita nggak beli pun gitu ya, kita deket dia tuh ikut aromanya tuh Masya Allah gitu kan. Wangi ya. Iya, tapi hati-hati jangan sampai kita berteman dengan tukang las gitu. Kalau di Rasulullah itu kan pandai besi ya, deket Iya. aja kamu bisa kena percikannya, berbahaya gitu. Jadi kita boleh pilih-pilih gitu kan, mana teman yang menguntungkan, apalagi untuk akhirat kita. Jadi cari teman sedunia juga sahabat sampai surga. Masya Allah. Ini luar biasa nih jawabannya ya. Itu pertanyaan tadi Bu Putri ya dari Cipayung ya. Saya juga sepakat nih. Jangan habiskan energi ya Bu ya. Untuk Iya. orang-orang yang memberikan vibes negatif, kita butuh butuh tenaga untuk bersinar kalau bahasanya Bunda Eli ya. Luar biasa. Baik, sepertinya hanya satu pertanyaan lagi karena waktu juga nih sahabat Salimah semuanya. Memang Masya Allah kalau kita dengarkan materinya tadi ya, banyak sekali inspirasi untuk menjadi orang baik dan mencari teman-teman yang baik gitu ya, sehingga kita bisa jadi sahabat hingga ke surga gitu. Terakhir nih Bu, ini lumayan pertanyaannya tegas nih ya, dari Ibu Yesi Primadona di Beji. Bolehkah kita memblokir komunikasi dengan teman yang udah toksik saat kita nggak sependapat, terus dia marah-marah, caci maki kita, dipaksa untuk setuju gitu? Boleh langsung blokir ya. Tadi udah ada contohnya juga dari Bunda Eli ya. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan ragu gitu ya Bu. Kalau masih takut Bunda Eli gimana Bun? Ya kan yang kita yang ngerasain, daripada Oke. kita terusik dan terganggu, kan tadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wala yu'di jarahu. Itu istilahnya pesan itu kita aja nggak boleh gitu kan, mengganggu, mengusik. Kalau kemudian kita merasa terusik, udahlah pilih yang bagus aja. Baik. Iya. Baik Bunda Eli, mungkin terakhir semangat untuk kami semua dan statement untuk menutup materi dari Bunda Eli. Silahkan. Ya, sahabat Salimah yang saya sayangi dan saya cintai, semoga Allah selalu merahmati kita. Ada banyak hal dalam kehidupan. Kita tak selamanya bisa hidup secara sendiri, tapi kita juga butuh sebagai makhluk sosial mencari teman yang bisa membawa pada kebaikan. Untuk itulah kita jangan salah pilih, atau itu tadi, pilihlah, bukan sok milih-milih, enggak gitu, tapi bijak kita. Mari kita pilih sahabat yang bisa membawa kita dalam kebaikan, yang menyinari kita dalam kebenaran, yang membawa kita pada sebuah titik dunia untuk akhirat kita. Insya Allah yang tadi ya, selama ini akhirnya ku temui teman yang sejati, selama ini telah ku temui. Kira-kira seperti itulah ya. Iya. Nah, ini yang kemudian kita juga menginginkan semoga kita berjauhan ya, tapi karena ikatan kasih sayang kita akan terus saling memberikan kebaikan. Jadi tradisi sahabat memang saling menasihati, itu juga menjadi tradisi gitu. Kalau pamannya ketemu dengan Bu Nur Komaria, Mbak Nurma, boleh dong kasih kuat saya, boleh dong kasih nasihat saya. Itu yang memang harus dibiasakan agar kita menjadi orang-orang yang penuh dengan berbagai nasihat. Mungkin itu Mbak, hingga kita sebanyak mungkin untuk mendapatkan teman-teman yang terbaik, apalagi di persaudaraan Salimah. Boleh Baik. Pak pantun ya Mbak? Boleh Bu, boleh. Silakan. Jalan-jalan ke kayu manis. Cakep. Sampai sana kita ketemu toko dan beli pai mangga. Wih, enak tuh Bu. Ya, toko Bunda. beli pai mangga.
untuk Iya. sahabat-sahabat solihah yang cantik dan manis. Semoga kita reunian kembali ketemu di surga. Amin. 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 Allahumma Masya Allah. amin. Tabarakallah. Ya, Amin. barakallahu fiik. Baik, ya. Cukup, Bunda Eli? Ya. Iya. Oke, terima Satu kasih lagi, banyak. Mbak. Satu lagi, Ya, Mbak. satu lagi. Silakan, Bunda. Jalan-jalan ke Jakarta, Cakep. Tetap. ke Ancol, kita lihat atraksi ikan hiu sedang bergoyang-goyang. Iya, benar ada. Cakep. Untuk sahabat Salimah tercinta, I love you Cakep. sayang. Wih, Cakep. luar biasa. Cakep banget. Kalau Iya, gitu. Bunda Eli sepertinya sudah banyak perbedaran pantunnya ya. Jadi nggak perlu lihat teks, udah banyak nih. Luar biasa sekali Bunda Eli. Kan guru, Mbak. Guru Iya, kan. saya mau Bu kalau ada buku pantunnya. Lumayan bisa jadi stok. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, jazakillah khairan kepada Bunda Eli Farida ya yang sudah memberikan banyak manfaat untuk kita hari ini. Kami doakan semoga Bunda Eli beserta keluarga tetap sehat ya dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari, banyak manfaat yang bisa diberikan ya, dan Masya Allah ya akan banyak saksi nanti yang akan menjadi saksi Bunda Eli ya, bahwa sudah banyak memberikan kebaikan-kebaikan di sekitar kita. Terima kasih banyak Bunda. Baik, terima kasih juga untuk yang sudah bertanya dan kita sudah hampir di penghujung waktu. Namun sesuai dengan janji kami akan memberikan door prize kepada para peserta yang sudah setia dari awal hingga akhir ya mengikuti rangkaian acara Sabila Salima Berbagi Ilmu. Untuk itu saya akan panggilkan beberapa nama gitu ya yang nantinya bisa beruntung ya untuk mendapatkan apresiasi. Dan saya izin untuk mengirimkan di kolom chat nomor panitia yang bisa dihubungi ketika nanti sudah sah menjadi pemenang yang konsisten ya mengikuti ya. Syaratnya adalah ketika dipanggil namanya, panitia kami akan memberikan pin ya, ngepin wajahnya karena kameranya harus hidup ya. Kalau misalnya tidak hidup maka kita akan berikan apresiasi kepada yang lain gitu ya. Oke, nah siapa dia? Yang pertama kami panggilkan Ibu Titi Ambarwati. Yang mana nih Bu Titi Ambarwati? Silakan Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Panitia mungkin bisa bantu untuk uh, dipin Ibu Titi Ambarwati. Panggilan kedua sudah ada? Oke, panggilan ketiga Ibu Titi Ambarwati. Oh ada ya, tapi Bu Titi nggak bisa ngaktifin suara ya. Oke, nih Bu Titi Ambarwati ya. Oke, Ibu saya sudah kirimkan nomor handphone ya Bu di kolom chat. Ibu boleh catat atau screenshot nanti bisa menghubungi panitia. Oke. Terus Siap. selanjutnya, iya Ibu Titi, terima kasih Ibu Titi sudah menyalakan kameranya. Terpilih ya Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Erna Yustiana. Sahabat Salimah berikutnya. Nah, ini yang rajin, yang catat kayaknya megang pulpen nih ya. Oke, boleh kita pin? Silakan mungkin. Iya. Ya, Ibu Erna, barakallah ya Bu. ya, Afwan. Makasih, Sukron. Iya, baik Ibu Erna. Eh, Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Nurul Fadilah. Ibu Nurul Fadilah, apakah ada? Mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya kalau ada. Ibu Nurul Fadilah. Ada Bu? Silakan Bu, diaktifkan mikrofonnya kalau ada Bu. Tapi kameranya ada Bu, boleh dinyalakan. Ya, boleh. Oh iya. Sambil Oke, Ibu Nurul Fadilah. Iya, barakallah ya Bu. Bu Nurul lagi menyimak ini ya Bu ya. Dari ya, awal sampai akhir ya Bu ya. Oke, selamat ya Bu. ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masih punya lagi. Jazakillah Ibu Nurul boleh di unmute mungkin? Ya, barakallah Bu.
Ya, oke. Selanjutnya Ibu Siti Sadia. Mana Ibu Siti Sadia? Silakan Ibu diaktifin mikrofonnya dan kameranya. Ibu Ya. Siti Sadia. Iya, Oh Bu. iya, Masya Allah. Cimanggis ya Bu ya. Alhamdulillah, Bu Siti. Alhamdulillah. Ya, jazakillah Bu sudah menyimak acara Sabila dari awal sampai dengan akhir. Dan yang terakhir, teng tereng, siapa ya? Baik ya, dan panitia kami sudah melihat ini Ibu Supardianti ya. Maaf, Ibu Supardiati. Ibu Supardiati, ada? Boleh bersuara Ibu? Ada, Dinyalakan. Mbak Nur. Oh, ada. Kameranya mana, Bu? Hidupin dong wajahnya. Karena harus hidup, Bu. Keren, Cimanggis Oh banyak. iya Ibu Supardiati ya. Insya Allah tadi para panitia kita sudah ini ya capture ya. Selamat ya untuk ibu-ibu semua yang sudah mendapatkan apresiasi dari acara Sabila hari ini. Silakan Bu, saya himbau kembali untuk mengetik nomor handphonenya atau meng-screenshot atau menyimpan. Saya sudah kirimkan di kolom chat Bu. 0857 1725 1011. Ibu tinggal sebutkan namanya dan menyampaikan bahwa alhamdulillah mendapatkan apresiasi ya dari acara Sabila hari ini. Baik ya. Oke. Kasih. Iya, terima kasih ibu-ibu semua yang sudah bersama kami hari ini dari awal sampai dengan akhir. Masya Allah 52 ya tadi ya peserta yang sudah bergabung dari jam 19.45 ya. Kita mulai tadi jam 20. Kami berdoa semoga ibu-ibu semua tetap dalam keadaan sehat beserta keluarga, usahanya lancar Amin. ya, sukses, sehat semua, dan selalu dikaruniai keberkahan dimanapun ibu-ibu semua berada ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat Salimah yang baik hati. Cakep dong, Bu. Cakep. Selalu semangat memperbaharui iman. Cakep. Demikianlah acara hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Salimah semua, sahabat Salimah semua. Akhirnya rangkaian acara Sabila, Salimah berbagi ilmu hari ini telah usai ya. Tadi kita sudah mendapatkan banyak ilmu dan akhirnya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya saya Nurma mewakili semua panitia yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan kita tutup dengan istighfar 3 kali. Kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan kita semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis atau penutup majelis ilmu kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum, kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Mbak Nurma. Iya. Terima kasih Mbak Nurma. Iya, sehat-sehat Ibu. Iya, sama-sama. Jazakillah khair, Bu Nur. Jazakillah khairan. Iya, Bunda Eli mungkin udah ini ya, udah pamit. Iya, jazakillah Bu Yuti, Bu Rina. Ya, maaf lahir batin ya. Marin, sehat Marin. Ya Allah, Bu Barokah. Lahir batin. Sehat, alhamdulillah. Jazakillah khair ya semuanya. Lahir batin semuanya. Boleh pamit ya? Ya, Bu Nur, sehat-sehat Bu Nur. Nama kita sama Bu, sedikit. Oh iya. Boleh. Maksa banget Mbak Nurma, maksa. Apa dong Abu Barokah nih, selalu jadi supporter nih. Mana nih wajah cantiknya kelihatan. Ada di balik. Ya, jazakumullah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And for all ya.